Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di babul majlis, yaitu karahiyatu iqamatir rajul min majlisihi summa al-julus. Dimakruhkan atau dihukumi makruh menyuruh orang untuk bangun dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Dan ini seperti di tempat-tempat yang mubah, di tempat-tempat yang umum seperti di masjid, kemudian di tempat-tempat umum, yakni tempat yang tidak boleh seorang untuk mengklaim, mengaku, ya. Kalau orang sudah duluan di situ, ya dia yang berhak. Nah, pembahasan yang kita akan lanjutkan adalah terkait membooking tempat di masjid dengan menggelar sajadah, ya. Baik. Kemudian muallif mengatakan ada perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya terkait masalah ini, yakni ya'midu ba'dun nas, jadi sebagian orang sengaja ila wad'i sajadah atau nahwa dzalika, itu dia meletakkan sajadah atau yang lainnya, ragbatan minhum fi naili fadli saffil awal, yang tujuannya baik, mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan saf awal, namun ma'a ta'akhurihim fil huduri ilal masjid, namun mereka datangnya terlambat, datang ke masjid. Fahal hadzal fi'lu masyru'un, apakah perbuatan ini dibolehkan? Jadi hanya menggelar sajadah untuk booking tempat, dianya pulang ke rumah, nanti datang terlambat. Al-jawab, takallam Syekhul Islam Ibn Taimiyah an hadhil mas'alah. Syekhul Islam membahas dalam masalah ini bi khususiha, secara khusus beliau bahas, ya. Faqala, beliau mengatakan, wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas, kata beliau, adapun yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, min taqdimi mafarish ilal masjid yaumul jum'ah atau ghairiha, yang mana dia meletakkan sajadah atau yang semacamnya di masjid pada waktu hari Jumat atau yang selainnya hari Jumat, qabla dhahabihim ilal masjid, sebelum mereka berangkat ke masjid, yani lebih dahulu dia letakkan sajadah. Fahada manhiyun anhu bittifaqil muslimin, maka hukumnya ini terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama Islam. Bal muharramun, bahkan dia hukumnya haram, ya, jadi haram membooking tempat seperti itu. Baik, kenapa sebabnya beliau jelaskan. Wa hal tasihhu salatuhu ala dzalikal mafrush, lalu apakah salatnya sah di sajadah tersebut yang dia telah booking? Fihi qaulan lil ulama, ada dua pendapat dari kalangan para ulama, kata beliau. Li'annahu ghasbun atau ghasbu buq'atin fil masjid. Yang pertama, kata para ulama, dia bentuk ghasbun,
atau ghasbu buq'ah fil masjid, bentuk perampasan tempat di dalam masjid, bi farshi dalikal mafrush fiha, dengan meletakkan sajadah di tempat itu. Jadi seolah-olah dia merampas tempat orang gitu. Wa man'u ghairihi mina al-musallin, sehingga dia menghalangi orang lain untuk sholat di tempat itu. Alladzina yasbiqunahu ilal masjid, yang mana orang lain ini lebih duluan datang ke masjid, yang harusnya dia mendapatkan keutamaan di tempat itu karena dia shaf awal, orang lain jadi enggak mendapatkannya. Ya, an yusalliya fi dzalikal makan, untuk sholat di tempat tersebut. Jadi bentuk perampasan terhadap tempat di masjid dan menghalangi orang lain mendapatkan keutamaan. Ini kan kedzaliman. Lalu kata beliau, wal masyru'u fil masjidi anna an-nasa yutimmu shaffal awal. Kemudian yang disyariatkan di dalam masjid adalah bahwa manusia atau jamaah itu harus menyempurnakan shaf al-awwal. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda. Jadi artinya setiap muslim harus menyempurnakan shaf yang pertama, dan seterusnya. Kata Nabi, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Kata Nabi SAW, berbarislah kalian seperti malaikat berbaris di hadapan Rabbnya, atau ketika menghadap kepada Rabbnya. Para sahabat bertanya, wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha? Bagaimana ya Rasulullah malaikat berbaris menghadap Rabbnya, menghadap Tuhannya, menghadap Allah? Maka Nabi mengatakan, yutimmuna as-saffal awwal fal awwal. Di malaikat itu berbarisnya adalah menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian berikutnya shaf kedua, kemudian shaf yang ketiga. Demikian barisnya para malaikat. Lalu wa yatarassuna fis shaf, dan mereka itu merapatkan shaf. Nah, kita dalam salat juga dianjurkan dua hal ini. yakni menyempurnakan shaf yang pertama dahulu. Jadi tidak boleh dulu membuat shaf yang kedua kalau yang pertama belum penuh. Bahkan sampai dijanjikan oleh Allah para jemaah, orang yang menutup celah shaf yang kosong, itu ya, man wasala shaf wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf yang kosong, maka Allah akan sambung dia. Maknanya ya, Allah akan sambung dia dengan rahmatnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebaliknya diancam, man qata'a shaf qata'ahu Allah. Siapa yang memotong shaf, Allah akan memutusnya rahmatnya di dunia wal akhirah. Jadi shaf ini bukan hal yang remeh pada jemaah. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan kalau shaf itu terpotong, menyebabkan terpotong, terpisah, maka hindari. Contoh misalnya apabila ada tiang seperti ini, lalu tiang itu bisa memotong shaf, maka jangan berbaris di antara tiang itu. Bahkan Rasul mengatakan la tusallu bainas sawari, jangan kalian sholat di antara dua tiang. Ini yang akan memutus shaf nantinya. Jadi seharusnya bagaimana? Tiang itu dibiarkan kosong, lalu membuat shaf di belakangnya walaupun agak jauh. Ya. Oleh karenanya didesain masjid itu kalau bisa tanpa tiang, bagus itu. Ya, kalau bisa masjid tanpa tiang, masya Allah. Dan insya Allah kalau zaman dulu, ya, zaman masih belum canggih ya, istilah zaman pembangunan belum canggih ya, kadang-kadang pembangunan harus banyak tiang gitu ya. Di zaman Rasul juga demikian, ada tiang dari ya dari seala kadarnya zaman Rasul SAW. Tapi kalau mampu ya tidak usah pakai tiang, karena tiang memudaratkan di dalam shaf. Taib. Wa fi sahihaini, kata Syekhul Islam lagi, dan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was safil awal. Ini keutamaan tentang shaf awal. Seandainya manusia tahu tentang keutamaan azan, ini keutamaan azan ini luar biasa jemaah. Di antara keutamaan azan adalah orang yang azan itu akan mendapatkan pahala salat
sebanyak orang yang sholat di tempat itu. Subhanallah. Kalau yang sholat 100 orang, maka 100 pahala orang sholat didapatkan bagi orang yang adzan. Yang tidak adzan nggak dapat itu. Yang tidak adzan nggak dapat. Yang tidak adzan ya hanya yang dapat pahala sholat saja. Sama halnya orang yang memberi makan kepada yang berbuka puasa, itu mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makan, ya, untuk berbuka. Nah, demikian pula muadzin, karena menjadi sebabnya, ya, kaum muslimin datang ke masjid, diseru, dipanggil, ya, hayya 'alas shalah, panggilan. Ketika orang itu sholat berarti dapat pahala dia. Dan azan ini bagian dari dakwah, jemaah. Sebagaimana orang yang berdakwah, kalau orang itu dapat hidayah, maka dia akan berpahala seperti pahala orang yang dapat hidayah tersebut. Man dala 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pelaku kebaikan tersebut dari sisi pahala. Ya, maka jangan meremehkan, ya, dalam hal menunjukkan orang dalam hal kebaikan. Ya. Baik. Jadi kalau orang tahu, kata Nabi, tentang besarnya pahala azan, wasofil awal, dan pahalanya sof yang awal. Tentang sof awal ini, jemaah, ada seorang tabi'in namanya Sa'id al-Musayyib. Beliau mengatakan, ma sallaitu mundu 30 aman, aku tidak pernah salat selama 30 tahun min wara'i dhahri rajul. Aku tidak pernah salat selama 30 tahun di belakang punggungnya orang. Berarti maknanya di saf depan terus selama 30 tahun, jemaah. Subhanallah, ya. Dalam riwayat 40 tahun. Awal tidak khusyuk karena mungkin di saf awal ada AC dan dianya tidak bisa kena AC, sementara takmir nggak boleh matikan AC. Nah, ini kita jemaah harus ngalah, jemaah. Karena yang berkuasa di masjid ini takmir, itu istilahnya. Akhirnya ya dia boleh, ya. Amalan yang afdal bisa menjadi tidak afdal pada kondisi tertentu, seperti ketika saf yang pertama malah membuat orang tidak khusyuk, ya, terganggu solatnya, maka boleh dia di saf yang kedua atau ketiga, ya, demikian. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu. Lalu mereka tidak mendapatkan kesempatan azan atau tidak boleh misalnya saf yang di pertama kecuali harus dengan diundi caranya, maka niscaya mereka akan rebutan untuk diundi. Saking besarnya pahala azan dan saf yang pertama. Lalu kata Nabi, walau ya'lamuna ma fit tahjiri, seandainya manusia tahu tentang at-tahjir. Tahjir yakni bersegera berangkat untuk salat secara umum, ini bersegera untuk melakukan sholat. Jadi jamaah sekalian, apalagi hari Jumat pada jamaahnya, ada istilah at-tabkir istilahnya. Jadi at-tabkir atau mubakkir itu untuk bersegera ke masjid di hari Jumat khususnya, dan juga secara umum di sholat-sholat wajib yang lainnya. Ada anjuran. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi, walau ya'lamu ma fit tahjir, seandainya manusia tahu tentang keutamaan yang terdapat di dalam bersegera untuk berangkat salat, lastabaku ilaini, saya manusia akan berlomba seperti orang balapan. Niscaya akan melakukan itu. Cuman enggak tahu, akhirnya ya pada santai-santai. Kalau Jumatan apalagi, dalam Jumatan lebih ditekankan, jemaah. Sebab Nabi mengatakan, man ghassala fi yaumil jumu'ati waqtasala, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi yang sempurna, ya, dalam lafaz yang lain kaguslil janabah, seperti mandi junub. Jadi bukan mandi junub di hari Jumat itu utama, bukan maknanya. Jadi sehingga katanya jima dengan istri menjadi disunahkan di hari Jumat. Dan ini ada kaul dari ulama, hanya saja ini pendapat yang lemah. Jadi tidak ada keutamaan jima dengan istri di hari Jumat. Kapanpun boleh, jemaah. Jadi tidak harus hari Jumat. Adapun maksud hadis, siapa yang mandi untuk sholat Jumat namun mandinya seperti mandi junub,
Ini sempurna mandinya seperti mandi junub. Wa bakara wa abtakara, lalu dia berbagi-bagi berangkat. Nah, bersegera berangkatnya. Dalam hadis yang lain, siapa yang berangkat di jam yang pertama seperti apa? Kurban. Kurban unta. Fi sa'ati tsaniyah, yang di jam kedua seperti qarba baqaratan, ya, sapi dan seterusnya. Jadi ada anjuran. Dan yang dimaksud hadirnya di masjid itu jemaah ya. Karena ada saja orang berangkat dari rumahnya jam 7, tapi masuk ke masjidnya jam 11 ya, karena dia muter dulu ke kantor. Nah, ini nggak bisa demikian. Jadi yang dimaksud siapa yang datang ke masjid, karena malaikat itu mengabsen siapa yang awal fal awal. Jadi tolak ukurnya bukan masalah keluarnya dari rumah, bukan, tapi hadirnya di masjid itu jam sekian. Jam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana cara ngitungnya? Waktu tulu', waktu syuruk, sampai imam naik mimbar. Oleh karenanya dianjurkan ya, karena dalam hadisnya hatta kharajal imam, sampai imam datang. Dalam hadisnya. Jadi sebagian ulama mengatakan jika sampai imam datang maka dikhawatirkan jangan sampai imam belum naik mimbar tapi sudah hadir di masjid. Maka dianjurkan bagi para imam kalau khutbah itu jangan duduk di masjid dulu, jangan masuk masjid dulu, tapi nanti masuk masjid itu langsung naik mimbar. Makanya imam-imam itu cukup diberitahukan oleh para takmir, Pak Imam naik mimbar jam sekian ya. Dan sebenarnya tidak perlu ada protokol jemaah. Seharusnya ya tidak ada protokol, yang penting imam diberitahu jam sekian imam naik mimbar. Kan biasanya di kita ada protokol, ada pengumuman kain celengka, hatta harus diumumkan siapa khotib namanya, apa judul khutbahnya. Itu sebenarnya tidak perlu ada. Jadi imam yang berkuasa naik mimbar jam yang sudah ditetapkan. Bahkan kalau bisa jangan pintu utama masjid tapi pintu yang lain, memiliki pintu yang lain yang langsung naik mimbar. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Itu idealnya begitu jemaah. Ya cuman repotnya sudah adat jemaah. Repotnya sudah adat ini. Ditegur begini malah kadang-kadang tidak terima. Alah iki adatnya ini piye nih, sampai harus yang namanya kenceleng, laporan kenceleng tinggal di depan ditulis. Yang paling parah lagi adalah ketika diedarkan kenceleng ketika imam naik mimbar, sudah naik mimbar. Itu termasuk takmir yang kejam itu namanya. Karena apa jemaah? Karena bisa jadi pahala jamaah Jumat hilang, gugur gara-gara merogoh sakunya lalu memasukkan duit di kencelengnya. Karena imam kalau sudah naik mimbar itu makmum tidak boleh ada aktivitas. Aktivitas hanya satu, memandang, mengarahkan pandangan ke arah imam dan mendengarkan khutbah. Bahkan sampai Nabi mengatakan waman masal hasa faqad laghat, siapa yang mengusap ini jemaah, mengusap debu, mengusap kerikil yang ada di dahinya ketika imam sedang berkhutbah, maka telah sia-sia salat Jumatnya. Apalagi ini memutarkan kenceleng, apalagi kencelengnya yang ada kadang sampai 25 kilo berat karena besi ini ya, berangkas itu kencelengnya. Ini musibah. Jadi tolong. Adapun kalau khutbah Id enggak masalah, karena memang khutbah Id tidak ada kewajiban untuk mendengar. Jadi kaum muslimin kalau sedang khutbah Id ya ngobrol itu juga sah khutbahnya. Sah salat Idnya. Bahkan kalau kabur pulang pun boleh. Tapi jangan semua aja jemaah. Kalau semua ya, tapi boleh jemaah ya. Yani sebagian kaum muslimin yang punya hajat boleh, tidak harus dengarkan salat khutbah Id. Boleh juga kalau sedang khutbah Id untuk mengedarkan kenceleng, disebar. Boleh. Karena khutbah Id tidak wajib. Tapi khutbah Jumat jangan, enggak boleh. Jadi tidak boleh ngobrol ya. Man qala li sahibihi ansit fi yaumil jum'ah wal imam yakhtub faqad laghat. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya diamlah engkau,
Itu amar ma'ruf nahi munkar loh jemaah. Jadi orang ini ngobrol, temannya ngobrol, lalu orang yang di sebelahnya ojo ngobrol. Ngomong begitu itu kata Nabi, imam sedang khutbah, sia-sia khutbah Jumat, sia-sia pahala Jumatnya, laghat. Maka tidak boleh jawab salam, tidak boleh menjawab bersin, ya. Tidak boleh. Karena melarang orang ngobrol saja itu kan melarang orang ngobrol, sudah tidak boleh apalagi yang selain itu jemaah ya. Dan perhatikan hadisnya, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah. Berarti kalau imam belum naik mimbar bebas, atau imam setelah khutbah bebas. Bahkan imam ketika duduk antara dua khutbah jemaah, itu kan tidak khutbah, itu tidak sedang bicara imamnya, tapi sedang duduk antara dua khutbah ya. Imam kan aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin ghairan fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Duduk, itu boleh ngobrol itu makmum itu. Terus imam khutbah lagi. Nah ini ketika khutbah itu, maka tolong kalau bisa ya, mudah-mudahan kalau harus bisa jangan diedarkan kenceleng ketika imam sedang khutbah atau imam sudah naik. Tapi Ustaz, sebelumnya bagaimana? Enggak boleh, karena dikhawatirkan jamaahnya belum paham. Jadi diedarkan kenceling sebelum imam naik. Pas imam naik kenceling masih muter, apalagi masjidnya yang luas. Beberapa shaf kan masih terus muter kencelingnya. Jadi tetap lebih afdal ya kencelingnya ditaruh di luar, diumumkan satu kali pengumuman mungkin tidak masalah. Jadi para jamaah silakan mengisi kenceleng di luar masjid setelah sholat Jumat. Ini insyaallah lebih maslahat ya. Baik. Kemudian para jamaah, wal ma'muru bihi, Syekhul Islam melanjutkan, an yasbiqar rajul bi nafsihi ilal masjid. Maka yang diperintahkan berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi, bahwa seseorang diperintahkan untuk berlomba datang sendiri dia ke masjid. Binafsihi, datang sendiri ke masjid. Fa idza qaddama al mafrush wa ta'akhkhar huwa, adapun kalau dia dahulukan booking tempat dengan sajadah sementara dianya malah terlambat, berarti khalafa syari'ah min wajhain. Berarti dia telah menyelisihi syariat dari dua sisi. Sisi yang pertama min jihati ta'akhurihi, dari sisi keterlambatannya kan dia. Ya, jadi orang yang memasang booking tempat di masjid jelas terlambat, wong dia pulang dulu. Ya, terlambat. Wa huwa ma'mur bi taqaddum, sementara dia akan diperintah untuk bersegera datang. Ini segi pertama. Wa min jihati, dari segi yang kedua, ghasbihi li ta'ifatin minal masjid, merampas, dari segi merampas tempat yang ada di masjid. Wa man'ihi as-sabiqin, dan mencegah orang-orang yang dulu datang ke masjid ya, an yusallu fi, untuk sholat di tempat tersebut, sementara itu tempat yang utama. Karena enggak ada orang booking sajadah di shop terakhir, itu enggak harus booking jemaah, insyaallah kosong jemaah. Booking itu kan di shop yang istimewa gitu loh, di shop yang depan. Maka ini menghalangi orang lain untuk sholat di tempat itu. Wa an yutimmu shaffal awal fal awal, dan juga bisa jadi orang enggak berani duduk di situ namun menjadi kosong akhirnya ketika dianya terlambat, sehingga tidak sempurna lagi shaf yang pertama. Ini kemudaratan yang banyak sekali. Terus kesalahan lagi kata beliau, summa innahu, kesalahan lagi yang lain, yatakhattan nas idza hadara, dia akan melangkahi, dia akan datang terlambat. Orang sudah pada ngumpul di masjid, pada duduk, berarti dia otomatis akan apa? Melangkahi pundak-pundak orang, dan ini terlarang di dalam khususnya sholat Jumatnya, terlarang. Wa fil hadis, sementara dalam hadis disebutkan kata Nabi, alladzi yatakhatta riqaban nas, sungguh orang yang melangkahi riqab. Ya maksudnya di sini pundak-pundak, leher-lehernya orang. Bukan melangkahi kepala orang, enggak, inilah pundaknya dilangkahi. Maka kata Nabi, yattakhidu jisran ila jahannam, berarti dia telah membuat jembatan untuk menuju neraka jahannam. Ini berarti ini bukan dosa kecil ya kalau terancam neraka ini, tidak boleh cuma. Ya. Taib, dan hadis ini sahih. Ya. Tentang masalah tidak boleh melangkahi orang, di hadis riwayat Imam Ahmad. Taib.
Wa qala nabiyyu, masih penjelasan Syekhul Islam, nanti kita ingin tahu penasaran ini bagaimana akhir kesimpulannya gitu. Masalah booking tempat ini. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lirrajul, dan tentang masalah melangkahi orang seperti Nabi telah bersabda kepada seorang yang datang terlambat. Ya, jadi Nabi sedang khutbah, orang ini datang terlambat. Kata Nabi, ijlis faqad adzaita, duduk kamu, sudah terlambat lagi, ganggu orang pula gitu. Jadi orang yang terlambat datang sudah duduk di belakang, jangan ingin ke depan sehingga melangkahi pundak-pundak orang. Taib. Kemudian idza farasha hada, lalu apabila orang sudah menggelar sajadahnya ini, fahal liman sabaqa ila al-masjid an yarfa'a dzalik wa yusalli fi mawdhi'ihi. Kalau orang ada sudah yang menggelar sajadah booking tempat seperti itu, bagi jamaah yang lain, apakah boleh untuk mengangkat sajadah tersebut lalu dia sholat di tempatnya? Karena sajadah kan punya orang. Jadi jangan sholat di sajadah, tapi boleh ndak sajadah diangkat, digulung, ditaruh di situ dan sholat di situ orang lain yang datang. Maka kata Syekhul Islam, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, laisa lahu dzalik, tidak boleh. Jadi kalau orang sudah booking tempat sajadah, kita tidak boleh sholat di tempat itu. Pendapat pertama ya, lianahu, karena kalau kita sholat di sajadahnya orang tadi atau di tempat orang tadi yang sudah di bookingnya, maka ini tasarrufun fi milkil ghairi bi ghairi idnin. Ya, karena ini bentuk apa? Bentuk menggunakan hak orang lain tanpa izin gitu, iya kan? Seolah-olah kan walaupun ini merampas ya, tapi kan istilahnya sudah dia booking seolah-olah gitu tanpa izin. Berarti ini pendapat pertama ini, berarti sudah mengambil tempat orang tanpa izin. Nah, pendapat kedua dan ini yang benar, jemaah. Pendapat kedua dan ini yang benar, wa huwa sahih, anna li ghairihi raf'ahu, bahwa orang lain yang mau salat di situ boleh-boleh saja ambil, angkat sajadahnya, wassalata makanahu, dan salat di tempatnya. Kenapa? Li anna hadha sabiq yastahiqqu salata fi dzalik, karena orang yang duluan datang ke masjid seperti dia ini lebih berhak untuk salat di situ, lebih berhak untuk salat fi shaffil muqaddam, di shaf yang pertama, wa huwa ma'mur bidzalika aidan, bahkan diperintahkan untuk menutup shaf, menutup celah-celah shaf yang kosong. Wa huwa la yatamakkan min fi'li hadzal ma'mur, sementara dia tidak bisa melakukan menyempurnakan shaf apabila ada sajadah yang telah di-booking. Maka ini dibolehkan, karena menyempurnakan sesuatu sementara tidak bisa kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu harus dilakukan. Ma la yatimul ma'mur illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Suatu perintah tidak bisa disempurnakan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini pun diperintahkan. Menyempurnakan shaf tidak mungkin kecuali dengan harus mengangkat sajadah tersebut, maka mengangkat sajadah dan sholat di tempat itu juga diperintahkan. Ya. Dan juga bentuknya dia meletakkan sajadah bukan milik dia tempat itu, karena ini bentuk perampasan. Maka pendapat kedua ini yang benar, ya. Karena itu kemungkaran cuma, jadi boleh diangkat sajadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan, dengan lisan, atau kalau nggak mampu dengan hati. Namun ada namunnya, boleh angkat sajadahnya, ya. Namun ada namun, yang bagi an yura'iya fi dzalika alla yaula ila munkarin a'dham. Tapi jangan sampai dengan diangkatnya sajadah tersebut milik orang tadi, kalau diangkat menjadi timbul kemungkaran yang lebih besar. Naruh sajadah di situ kemungkaran merampas yang di tempat masjid. Tapi kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka nggak usah, biarkan. Apa kemungkaran yang lebih besar? Orangnya marah-marah sehingga menjadi ribut gaduh di masjid gara-gara sajadahnya diangkat. Apalagi mungkin orangnya temperamen, ya, pemarah, sehingga sampai ribut gaduh di masjid, maka jangan, biarkan. Tapi kalau orangnya insya Allah nggak masalah, ya cuma, ya sudah, angkat, ya.
Mungkin dalam hal ini kalau sama saja, walaupun takmir yang ngangkat, nanti orang yang marah ke takmir, gitu kan, bisa saja orangnya berani, gitu kan ya, repot akhirnya. Ala kulli hal para jemaah, demikian hukumnya. Pendapat yang kuat hukumnya haram, tidak boleh, ya. Lalu sholat di tempat itu bagaimana? Di antara ulama yang berpendapat sholatnya sah namun berdosa, ya, sholatnya sah di tempat yang sudah dirampas tadi, namun dia berdosa. Lalu kalau sudah terkadung diletakkan sajadah, boleh diangkat? Al-jawab boleh, asal aman dari fitnah yang lebih besar, yaitu kalau orangnya tidak marah-marah. Jelas semuanya. Ini harus diperhatikan. Baik, selesai sudah bahasan tentang dilarang kita menyuruh berdiri orang untuk bangkit dari tempat duduknya supaya kita duduk di tempat tersebut yang itu tempat umum. Nah, sekarang masuk ke poin yang kelima. Di antara adab majlis adalah at-tafassuh fi al-majalis, yaitu berlapang-lapang di dalam majlis. Ini dasarnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, ya. Artinya para jemaah, kalau kita diminta untuk berlapang-lapang di masjid, di dalam majlis, ya, maka lapangkanlah, dan pahalanya besar. Jadi kalau orang yang suka memberi tempat sama orang, oh silakan Pak, silakan geser dikit, ya, geser, lapangkan, kasih orang tempat, maka Allah akan lapangkan urusannya fid dunya wal akhirah. Jadi ini bukan amalan-amalan yang betul ringan, tapi ini pahalanya besar di sisi Allah. Hanya antum geser, orang mau duduk di situ, antum geser dikit, maju dikit atau mundur sedikit, beri orang kesempatan, maka ini pahalanya besar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, yang mengatakan, yang memerintahkan, misalnya yang berkuasa di situ, contohnya misalnya takmir, atau kalau di majelis seperti ini ya ketua panitia, itu yang berkuasanya. Kalau kata ketua panitia atau kata panitia, Pak mohon maaf, geser Pak, mohon maaf, maju sini Pak, mohon maaf, itu kita harus nurut, taat, walaupun kita jenderal. Tapi kalau di masjid seperti ini, panitia yang nyuruh duduk, bangkit, geser, bangku, bangun, duduk, itu kita harus taat. Dan ini menunjukkan tanda kebaikan seseorang, ya. Tapi kalau alah ngatur-ngatur, oh, apa jareku aja, terserah aku aja, po mau dimanapun, nggak boleh. Sama itu adabnya di majelis, nggak boleh begitu. Jelas ya, nggak boleh. Kalau panitia, kadang-kadang banyak yang begitu. Pak, ini tempat masih kosong Pak, ayo Pak silakan, diam aja, ya. Jangan, kalau disuruh ya maju Pak. Itu berarti menunjukkan telah menunaikan perintah Allah yang dalam Quran, dan juga mendapat pahala apa? Allah akan lapangkan dia, dilapangkan urusannya, rizkinya, kesehatannya, apanya saja dilapangkan Allah dalam urusan dunia, urusan akhiratnya. Lalu wa idza qila suju fansuju, kalau disuruh untuk bangun maka bangun, bangkit. Misalnya Pak bangun Pak, pindah sini Pak, ya bangkit. Dan jangan merasa jangan merasa disuruh-suruh, merasa direndahkan, jangan. Ini bentuk ketaatan kepada Allah, ya. Bukan di masjid saja jemaah, di majelis manapun ketika diperintah oleh orang yang berkuasa di situ, tamu, misal kita bertamu, maka sahibul bait yang berkuasa kata sahibul Pak, semen di sini Pak. Alah aku nang kenai, mau aku kenai. Jangan jemaah, ayo sini. Kecuali ada mudarat. Oh, saya di sini dekat AC, ya mohon maaf saya tidak bisa, misalnya, tidak masalah. Tapi kalau karena itu juga menunjukkan sifat kibir, kesombongan, ya. Jadi tidak boleh jemaah. Disuruh bangun, kata Allah bangkit, bangun. Apa ganjarannya dari Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang beriman, orang yang berilmu. Nah ini diantara dasarnya. Hada, perhatikan jemaah kata mu'alif, hada, yani kalau disuruh berlapang-lapang, berilah ke lapangan, disuruh bangkit adalah bangkit dalam sebuah majelis. Hada adabun minallah liibadihi. Ini adalah adab dari Allah langsung dalam Quran untuk para hambanya. Allah langsung yang mengaturnya. Yani idza ijtama'u fi majlisin, apabila sekelompok orang kumpul dalam sebuah majlis, lalu wahtaja ba'duhum, lalu sebagian orang butuh untuk hadir di situ,
au ba'du al-qadimin, atau mungkin orang yang terlambat ya untuk mau hadir di majlis tersebut, maka litafassuhi lahu fil majlis, untuk memberi kelapangan tempat duduk mananya ya di majlis tersebut. Jadi dengan bergeser atau yang semisalnya ya. Fa inna minal adab, karena sungguhnya di antara bentuk adab, an yafsahu lahu, untuk memberi kelapangan. Ini adab ya, berarti orang yang memberi tempat seperti itu berarti dia paham adab Islam seperti apa. Tahsilan li hadzal maqsud wa laysa dzalika bi dhari al-fasih syai'an. Tentu dengan memberi kelapangan itu ya, tidak memudaratkan dia. Kalau memang sudah enggak ada lagi tempat ya enggak usah. Tapi kalau masih ada tempat lapang silahkan diberikan ya tanpa memudaratkan. Wal jaza min jinsil amal, dan ini sebuah kaidah dari ayat tadi disebutkan amalan, dan banyak dalam dalil-dalil sama ya. Kaidah ini diambil dari banyak dalil bahwa bani akhihi, Allah senantiasa menolong hamba selama hamba suka nolong saudaranya. Ingat hadis ini atau kaidah ini sama ya. Kaidah ini al jaza min jinsil amal, kita harus ingat terus. Kita harus ingat terus dalam pandangan, dalam bayangan kita, sehingga akan memudahkan kita dalam beramal. Kalau antum suka memberi sama saudara, berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kalau suka sedekah, Allah akan mudahkan rezekinya. Kalau suka meringankan beban orang, Allah akan ringankan bebannya dunia akhirat. Demikian. Jadi sing rajin gitu cuma melapangkan urusan orang oleh Allah subhanallah jemaah ya. Makanya fa inna man fasaha li akhihi fasahallahu lahu, yaitu orang yang melapangkan untuk saudaranya, Allah akan lapangkan dia. Wa man wasa'a li akhihi wasallahu, Allah yang siapa yang memberi tempat bagi apabila ini bangkit, wa tanahu an majalisikum, yakni berpindah, bangkit supaya pindah tempatnya, maka ini juga lakukan lihajatin ta'ridu ya, karena ada satu hajat. Misalnya kalau ada hajat keperluan, ketika dalam majelis disuruh berdiri pindah, bangkitlah, ay fabadiru lil qiyam, segera bangkit. Kalau diperintah katanya bangkitlah, segera bangkit. Jangan lelet ya, jangan kayak malas-malas, jangan. Suruh Pak bangkit, Pak bangkit langsung. Litahsilatil kal masalah, untuk mendapatkan kemaslahatan tadi. Fa innal qiyam, perhatikan jemaah, fa innal qiyam bimithli hadhil umur minal ilmi wal iman. Allahu akbar. Karena bangkitnya seseorang ketika disuruh bangkit sama panitia, bangkitnya seseorang, nurutnya, manutnya seseorang, ini bentuk menunjukkan ilmu dan imannya seseorang, menunjukkan ilmu dan berimannya seseorang, karena Allah yang memerintahkan. Ini kita kadang-kadang untuk memotivasi supaya kita semangat mempraktekkan, lihat ini perintah Allah gitu. Jadi kita tidak lihat takmirnya atau panitianya, enggak. Sama halnya suami istri, istri taat suami, jangan lihat suaminya. Mungkin suaminya ini adalah orang rendahan, kadang suaminya mungkin jahat, jelek, buruk akhlaknya. Tapi ketika suami memerintahkan istri, sang istri harus yang dilihat bukan suaminya. Betul suami saya ini buruk akhlaknya, tapi kalau memerintahkan sesuatu kita harus taat. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan, bukan suami cuma. Ya. Karena kalau mentaati suami syaratnya harus suami soleh, enggak akan banyak yang tidak taat nanti cuma. Jadi para istri, suami jahat pun jelas ya, karena yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin kita, presiden kita, penguasa kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taib. Yang keenam sekarang, la yazuzu at-tafriqu baina itsnaini illa biidnihima. Tidak boleh duduk dengan memisahkan antara dua orang. Jadi ada dua orang sedang ngobrol, moro-moro kita duduk memisahkan dia tengah-tengahnya. Tidak boleh jemaah. Illa biidnihima, kecuali kalau memang diizinkan oleh keduanya tadi. Misalnya mereka sedang ngobrol berdua, lalu kita datang, lalu kata mereka, ayo silakan duduk di tengah-tengah dia mereka.
Nah, ini baru boleh. Tapi kalau assalamualaikum waalaikumsalam lalu geser ya, saya duduk di tengah gitu. Itu tidak boleh jemaah. Kenapa para jemaah sekalian? Nanti ada hadis dan hikmahnya kenapa? Bisa jadi dua orang ini memang lagi butuh untuk berdua dekat. Jadi kalaupun orang yang datang yang ketiga duduk di sampingnya atau agak jauh dan semisal. Wa fihi haditsun. Dasar atas adab ini sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lirrajul, tidak halal bagi seseorang an yufariqa baina tsnaini illa biidnihima, untuk memisahkan antaranya. Wa hadza adabun nabawi, ini adalah adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man'u rajul an yajlisa, yaitu Nabi melarang seseorang untuk duduk di antara dua orang yang sedang duduk, illa biidnihima, kecuali maknanya. Apa hikmahnya? Li'annahu qad yakunu bainahuma mahabbah wa mawaddah, karena bisa jadi antara keduanya ada ikatan kekeluargaan, ikatan kecintaan yang mereka mungkin senang berdua seperti itu. Wa jarayanu sirrin, karena bisa jadi antara mereka berdua sedang ngomong yang sekiranya mungkin yang dirahasiakan dan yang semisalnya. Kita jangan moro-moro langsung duduk di tengah, sehingga akan fayasyuqqu alaihima atafarruq bijulusi bainahuma, sehingga memberatkan mereka berdua kalau orang itu duduk di tengah-tengahnya. Jelas ya? Ini saya kira secara akal bisa dipahami ya, hikmahnya ini. Jadi hikmah itu cuma ada yang bisa dipahami secara akal ya, ada yang hikmah itu kita tidak tahu, kecuali hanya Allah, hanya wahyu yang tahu hikmahnya. Contoh, apa hikmahnya misalnya, atau contoh yang dipahami akal dulu ya. Contohnya hikmah anjuran sedekah ya, jelas secara akal ya, untuk saling tolong menolong ya. Hikmah diperintahkan saling memberi hadiah untuk supaya kita saling rasa cinta, ini secara akal. Tapi kalau hikmah-hikmah yang lain terkadang kita tidak paham, kecuali hanya wahyu yang paham. Apa contoh kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat gitu, kenapa duhur 4, padahal subuh ini mantap kalau 12 sekalian olahraga, senam pagi. Nah ini kita tidak paham kenapa sholat bilangannya beda-beda, kenapa maghrib 3, isya kok sekian, ya kita tidak paham. Nah sekarang yang ketujuh cuman al-julus haitsu yantahil majlis. Nah ini adab, yakni hendaknya duduk di tempat yang masih tersedia. Jadi di satu sisi kita harus berlapang-lapang memberi kesempatan orang lain, lalu orang itu pun ya jangan maksa-maksa kalau nggak ada gitu cuma. Duduklah di tempat yang mana kosong, duduk di situ. Dan ini telah datang dari perbuatan para sahabat. Jabir bin Samurah mengatakan, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami para sahabat kalau datang ke majelisnya Rasulullah, maka kami para sahabat duduk di mana saja di tempat yang kosong, tidak harus mendekat kepada Rasul sampai harus geser-geser orang, melangkahi pundak-pundak orang, tidak. Demikian kebiasaan para sahabat. Haitsu kanu sahaba idza jahaduhum ilal majlis, maka para sahabat Rasulullah kalau datang salah seorang mereka ke sebuah majlis Rasul, maka lam yatakallaf al-julus fi al-muqaddimah, tidak memaksakan diri untuk selalu datang di depan, yakni ke depan Rasulullah, enggak. Kalau memang sudah penuh, duduk dimanapun berada. Amma muzahamah mudayyaqah ja'al jalisin ya, atau para sahabat sengaja desak-desakan gitu ya, desak-desakan dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada. Tidak demikian. Balkanu yajlisun, akan tetapi mereka justru duduk haitsun tahabihimul majlis, di mana majlis itu yang kosong. Wa hadza min kamali adabihim, ini di antara kesempurnaan adab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-8, an-nahyu an tunajis naini duna thalith, dilarang berbisik-bisik 2 orang jika di majlis cuma 3 orang. Berarti di majlis itu 4 lebih, apalagi banyak, yang 2 orang ini berbisik boleh.
Kalau berempat misalnya boleh. Sedang duduk berempat tuh, yang berdua bisik-bisik, boleh. Karena hikmahnya ketika yang dua orang berbisik sementara yang satu dibiarkan tidak diajak bicara, nanti timbul yang satu ini curiga dan dia akan sedih. Makanya hikmahnya itu. Dan termasuk berbisik ini juga tidak boleh ngomong bahasa daerah jika yang satu bukan orang daerahnya yang dua ini. Yang dua ini orang Madura, yang satu orang Padang. Madura ngomong derem baju, "Jangan usratul enggak. Oh, ada." Yang Padang, apa yang diketonya? Yang Padang bingung ya, dan nanti dia akan punya curiga. Tidak boleh. Atau yang satu Sunda, yang dua Sunda ini jangan. Yang ngomong Sunda, yang satunya Sulawesi, Makassar, maka akan timbul ya ini kecurigaan. Oleh karena itu kalau bertiga ngomong bahasa Indonesia atau jangan berbisik antara dua orang. Baik. Jadi yang dilarang berbisik para jamaah, ya, berbisik. Wa tanajil manhi anhu, perhatikan di sini, dan bisikan yang dilarang huwa an yatasarra ithnani duna thalith. Apabila yang berbisik itu dua orang dan majlis cuma bertiga, ya, wal ilatu fi dzalika, dan ilatnya atau sebabnya hatta la yadkhul al huznu fi qalbi thalith, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, kesedihan di hati orang yang ketiga tadi. Lima yarahu min tasara sahibaihi, ketika dia melihat dua temannya tadi sedang berbisik. Wasyaitan harisun qulal hirs ala idkhalil huzn, dan setan ini suka ngompor-ngompori, ya, ngompor-ngompor, membuat was-was, membuat apa namanya yang dibisikan-bisikan, ya. Jadi setan, oh dia lagi ngomongin kamu tuh, gitu, setan bisiknya itu, padahal enggak ngomongin, sebenarnya dia berbisik yang lain aja, cuman setan begitu sehingga menimbulkan keraguan. Nah, maka datanglah larangan untuk menepis ini. Ini demikian indahnya ya syariat Islam. Cuman yang menarik jemaah, yang menarik, jadi yang dilarang itu kalau bertiga. Jadi kalau berempat bolehnya. Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar, ya, ada riwayatnya. Jadi ceritanya, saya jelaskan dulu perkataan mu'allif. Wa amma in kanal qaumu arba'ah. Adapun kalau orang itu adanya 4 orang, fama fawqa, atau lebih, 4, 5 apalagi banyak, fala ba'sa bidzalika, maka tidak mengapa dia berbisik. Ya. Taib. Lintifa'il illah, ya. Karena tidak adanya illat, ya. Wa hadits Ibnu Mas'ud yubayinu dzalik, dan contohnya ada hadis Abdullah bin Mas'ud contohnya. Ya. Taib. Ibnu Umar pernah mempraktekkan hadis ini. Jadi Abdullah bin Dinar bercerita, kuntu ana wa Abdullah bin Umar inda dari Khalid ibn Uqbah allati bisuq. Saya siapa namanya ini? An Abdullah bin Dinar. Taib. Abdullah bin Dinar cerita, saya pernah bersama Abdullah bin Umar. Saya pernah bersama Abdullah bin Umar di rumah Khalid bin Uqbah yang ada di dekat pasar. Jadi ada Abdullah bin Dinar dan ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Lalu datang seseorang ingin membisikkan kepada Ibnu Umar. Walaysa ma Abdullah bin Umar ahad ghairi, sementara Ibnu Umar enggak ada siapapun kecuali saya. Jadi cuman berdua dengan Abdullah bin Umar. Ya. Lalu ada orang datang kepada Ibnu Umar ingin berbisik. Jadi Ibnu Umar, sebentar ini saya mau berbisik gitu. Maka Ibnu Umar panggil orang satu lagi sehingga menjadi berempat. Fada'a Abdullah bin Umar rajulan hatta kunna arba'ah. Maka Ibnu Umar pun panggil satu orang lagi, sini, duduk di sini. Sehingga kami menjadi berempat. Akhirnya lelaki tadi berbisik kepada Ibnu Umar, menyampaikan bisikan. Kalau bisa jadi memang rahasia jemaah ya, agar tidak diketahui oleh yang lain. Iya, enggak masalah, tapi harus berempat. Maka Ibnu Umar panggil satu orang lagi. Lalu orang tanya, kenapa harus panggil orang menjadi berempat? Maka Ibnu Umar mengatakan, la yatanajasnani duna wahid, tidak boleh, jangan, karena aku mendengar Rasul bersabda, jangan dua orang berbisik tanpa mengajak orang lain. Artinya apabila bertiga harus ngajak satu orang sehingga menjadi berempat. Baik.
Saya kira cukup berjemaah sampai poin yang ke-8. Insyaallah poin ke-9 nanti an-nahyu an sama'il hadis biduni idnin. Tidak boleh menguping pembicaraan orang tanpa izin. Di antara contoh kasus jemaah, ada orang yang mungkin lupa setelah ngebel antum, orangnya lupa enggak ditutup ya. Sehingga antum kedengaran ucapan. Nah, itu antum harus segera tutup telepon antum. Jangan malah apa ngomong apa deh, lah oh, akhirnya malah jatuh kepada larangan ini nanti. Jadi orang mungkin lupa ya, dia sudah pamit, udah ya assalamualaikum, waalaikumsalam, nah, dia masih belum nutup HP, terus ngobrol sama keluarganya, anak istrinya dan semisal. Itu tidak boleh, harus kita tutup telepon itu. Baik, ini salah satu contoh kasus. Monggo kalau ada yang tanya ya, Bapak yang belakang dulu. Mohon bertanya Ustaz, itu tentang melanggar sama khususnya pada hari Jumat. Mungkin kalau di masjid Salahuddin ini sudah tertib, banyak yang paham, terus di samping itu takutnya juga mengingatkan. Tapi di masjid lain kalau hari Jumat itu kadang-kadang duduknya kan terserah, tidak ada yang arahkan, sehingga yang depan ada yang kosong, terus yang datang belakang, nah itu yang sudah tahu kadang-kadang maju ke depan terus melangkahi yang depannya sambil permisi. Itu bagaimana? Yang kedua, setelah kajian ini ada sholat isyraq. Tapi sebelum sholat isyraq itu kadang-kadang kebelet pipis, dan setelah pipis ada sholat sunah wudu. Setelah itu juga masuk masjid ada tahiyatul masjid, juga ada sholat isyraq. Apakah tiga sholat itu bisa dilaksanakan sekaligus dengan satunya atau bagaimana? Sedangkan itu kan waktunya ada, seandainya dilakukan satu persatu kan bisa. Terima kasih, mohon penjelasan. Baik, barakallahu. Yang pertama dulu, bagaimana kalau di salah satu masjid, bahkan kebanyakan masjid jemaah, jadi di depan pada kosong, kemudian yang di belakang terlambat datang, boleh tidak masuk ke depan permisi sehingga tidak melangkahi orang tersebut? Maka kalau memang ada tempat untuk tidak melangkahi, enggak masalah berjemaah. Hadis ini maksudnya di depan itu sudah tidak ada tempat, tapi dia paksa, dia langkahi orang, orang suruh, ada yang sampai seperti itu. Itu sudah pas orang duduk, menjadi kurang nyaman, orang akhirnya dipaksa-paksa untuk geser, pindah dan semisal bagi orang yang terlambat tadi. Kemudian yang kedua, solusinya kalau ada tempat kosong seperti itu, solusinya ya masjid itu sebaiknya memang pertama ya takmir harus mengatur tempat kalau bisa. Kemudian kalau tidak supaya jamaah bisa mengisi yang depan, bagaimana caranya? Bisa jadi lewat pintu-pintu yang lain tanpa harus melangkahi orang. Misalnya ada pintu depan ya, jadi sehingga masuk dari pintu depan langsung ke di shop yang depan, bisa dengan cara seperti itu. Atau yang kedua, boleh dengan cara meminta izin untuk tidak melangkahi pundak orang tersebut ya. Karena memang dia ada hak untuk mengisi, bahkan ada dianjurkan untuk mengisi tempat yang kosong tersebut di depan. Maka sebaiknya memang demikian, ada yang ngatur cuma. Jangan sampai shop yang kosong diatur oleh ya takmir ya, demikian. Terus yang kedua, ini babnya bab namanya tadakhul fin niyah atau bab isyraqun niyah, penggabungan niat. Itu dibolehkan dengan syarat satu, ibadahnya satu jenis, itu ibadah sunnah misalnya. Tidak boleh antara wajib dan sunnah digabungkan. Contoh, qobliyah subuh digabung dengan subuh misalnya. Saya tidak qobliyah gabung sama subuhnya saja. Ya tidak sholat namanya berarti cuma. Karena itu beda jenis. Puasa qadha sekalian Senin Kamis nggak boleh. Qadha Ramadan. Qadha puasa wajib, Senin Kamis puasa sunnah nggak boleh. Terus yang kedua harus sama-sama maksudnya. Maksudnya itu ya nih, di saat itu ada perintah puasa, di waktu itu ada perintah puasa. Hari Senin ada perintah puasa. Pas jatuh hari Arafah juga perintah puasa. Sama-sama maksudnya puasa. Jadi harus sama. Sama hanya masuk masjid, saat itu tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, dan sholat mungkin ada lagi sholat yang lainnya, sholat qobliyah
maka ini satu maksud dan sama-sama jenis sholat sunnah, maka dibolehkan. Jadi tidak perlu justru walaupun waktunya panjang, ya bisa saja 3 kali 4 kali, tapi justru ini membuang energi jemaah. Jadi Allah akan mencatat pahala, dan kita masya Allah jemaah, Allah sudah memberikan keringanan ya. Makanya orang yang safar antara mengqashar sholat dengan sholatnya tamam, ulama tidak ada yang mengatakan sunnah tamam, tidak ada, nggak ada. Hanya yang mengatakan seluruhnya sepakat sunnah yang qashar, yakni yang lebih afdol itu mengqashar sholat daripada yang tamam. Tidak ada khilaf ulama tentang sunnahnya mengqashar sholat ketika safar. Yang khilaf ulama tentang hukum tamam. Apa hukumnya mentamamkan orang yang sedang safar sholatnya? Jadi tamam itu sempurna, enggak mengqashar. Apa hukumnya? 2 pendapat, boleh dan makruh. Boleh atau makruh justru. Jadi enggak ada yang mengatakan yang tamam itu sunnah, enggak ada. Berarti tidak utama orang musafir sholatnya tamam, enggak utama itu. Tidak disukai oleh agama. Yang disukai yang 2 rakaat. Padahal lebih enak mana aja mana segi capeknya. Enak yang 2 rakaat. Ya, bisa tiduran. Itu yang 4 itu 4. Nah, inilah jadi syariat kalau sudah memberikan rukhsah, Allah itu suka, cinta rukhsahnya itu diterima oleh hamba. Jadi cukup 1 niat, 1 sholat, 3 niat. Dan ini cerdasnya seorang muslim. Jadi amalan itu 1 tapi banyak niat. Termasuk jenengan ke masjid ini jangan niat cuman sholat saja. Niat perbanyak niat. Niat apa? Niat ziarah ketemu saudaranya, niat untuk mendengarkan ta'lim, niat ini, niat itu, banyak niat saja. Ya, taib, barakallahu fikum. Nggih, Bapak, fadhol. Nggak, di depan dulu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kan biasanya kita kalau jamaah sholat Jumat itu jamaah itu berserak. Kalau nggak diperintahkan di depan, biasanya menempati posisi-posisi yang enak. Strategis tiang terutama ya, bismika Allahumma ahya wa amut bacaannya itu kalau sudah dekat tiang. Takmir dalam hal ini kita bisa menertibkan sehingga sok-sok depan terlebih dulu di sini. Cuma dampaknya sampai dengan adzan khutbah selesai jamaah belum masuk sehingga terpaksa takmir kita tetap mengatur. Itu hukumnya gimana terhadap takmir tersebut? Apakah terus kita duduk terus membiarkan jamaah lain yang baru masuk itu mengisi dengan sendirinya atau kita mengaturnya gitu? Kemudian yang kedua ini untuk ketika ada yang memandang, apakah hukumnya bagi orang yang tidak membalas adzan tersebut, misalkan membuka HP dan sebagainya? Adzan apa? Adzan Jumat maksudnya? Semua ada. Adzan berkumandang kenapa? Main HP. Main HP ya. Tidak membalasnya atau Nah, apa hukumnya begitu tak? Taib. Barakallahu fiik. Taib. Yang pertama dulu ya berjamaah. Jadi ya takmir hanya menganjurkan ya dalam minbab amar ma'ruf ya, merintahkan hal-hal baik untuk memasuki atau mengisi shaf yang kosong. Namun itu dikembalikan juga kepada para jamaah sendiri. Karena ada jamaah mungkin yang tidak suka di shaf yang ke depan. Artinya bukan tidak mau pahala, mungkin kurang nyaman enaknya. Itu tadi cari yang strategis tadi. Itu urusan mereka. Hanya saja ya apa para jamaah tadi dianjurkan ya untuk yang terlambat boleh untuk mengisinya yang kosong tadi. Ya namun dengan menghindari melangkahi pundak orang. Jadi sebenarnya tadi hanya saja bagi takmir kalau sudah mengingatkan ya selesai tugasnya. Jadi tidak perlu juga takmir memaksa, walaupun adabnya ketika diperintahkan taat turut, tapi takmir juga tidak ada hak untuk memaksa, itu dikembalikan kepada jamaah. Ya, mungkin mereka memang tidak mau pahala, kayaknya enggak, kita berbagi sangka mau pahala cuma enggak mau ya untuk berusaha untuk meraih pahala tersebut, hanya mau saja. Itu namanya angan-angan kosong ya, Pak. Ya. Baik. Terus yang kedua, menjawab adzan hukumnya sunnah jemaah, tidak wajib. Jadi orang yang main HP hukumnya boleh tapi rugi gitu jemaah. Main HP tapi tidak jawab adzannya, itu rugi. Tapi kalau
menjawab adzan dia akan berpahala. Bahkan apa pahalanya? Ada 2 pahala jemaah menjawab adzan itu. Satu, halat lahu syafa'ah, berhak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, wajabat lahul jannah, berhak mendapat surga. Maka pilih surga atau pilih main HP? Pilih surga dan main HP, kan itu maunya. Ya. Adapun boleh tidak main HP sambil jawab, barangkali double, silakan, tidak masalah. Karena tidak ada anjuran. Bahkan Nabi pun ketika menjawab adzan juga memberikan nasihat kepada sahabat atau berbicara dengan sahabat. Tidak berarti nggak boleh bicara yang lain, harus menjawab adzan. Tidak, adzan dijawab sambil main HP juga dibolehkan. Main HP yang halal tentunya jemaah ya. Jangan lihat. Karena kalau main HP-nya yang haram, ya, saya kira, ya apalagi TikTok, TikTok jawab adzan juga. Ini kan mencampur adukan hak dan batil. Ya mungkin menjawab jawaban chat atau apa. Ya. Jadi main HP-nya dirinci dulu. Hanya masalah bolehnya boleh, karena pertama menjawab adzan tidak wajib. Nah, barakallahu fikum. Tapi rugi. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di masjid ini kan ada kesetaraan ya, jadi siapapun boleh mengisi soft. Nah, bagaimana hukumnya dengan keistimewaan dalam soft pertama khususnya untuk amir? Misalkan aja amir bisa seperti kepala desa atau camat atau yang semacamnya. Misal kepada amir mungkin karena ada ceramah yang kelasnya nasional atau gitu ya, tetap disediakan tempat di depan, kan, ceramah dan sebagainya itu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum asalnya para jemaah, orang itu boleh memilih tempat di tempat umum ya, dan yang berhak di tempat itu siapa yang duluan datang, kan begitu. Nah, tetapi seseorang boleh-boleh saja untuk menempatkan khusus bagi orang yang memang untuk supaya ada di tempat itu, yaitu seperti tadi ya. Seperti tadi kalau untuk urusan sholat ini tidak boleh, kan seperti tadi masuk ke bab membooking tempat ya. Tapi kalau dalam urusan masalah-masalah hadir di majelis, ada pengajian atau apa, mungkin dipersilakan nanti untuk seorang yang dianggap terhormat untuk duduk ya ditempatkan di tempat tertentu, maka itu boleh-boleh saja, karena yang berhak berkuasa di situ kalau bukan sholat, yang berkuasa adalah yang mas'ul, yang bertanggung jawab di tempat itu, seperti para panitia berhak boleh menempatkan. Tapi kalau untuk urusan sholat misalnya ya, urusan sholat ya seharusnya tidak untuk membooking tadi tempat tadi untuk urusan sholat. Jadi kalau walaupun, dan insya Allah kalau urusan sholat, hatta walaupun pejabat presiden sekalipun, kalau sudah penuh yang depan, mereka akan sholat di belakang tanpa merasa terhina, gitu kan, tidak masalah. Tapi kalau untuk urusan majelis, ya kita dianjurkan untuk memuliakan orang yang memang harus kita muliakan dengan diberikan tempat khusus, tidak masalah bagi tuan rumah atau bagi yang bertanggung jawab di tempat tersebut, panitia bisa dalam hal ini dibolehkan. Ya. Tapi untuk sholat ya tidak boleh ada booking tempat seperti Allah untuk sholat. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sing ndi kok akeh meneh, sing depan nih. Depan ini. Ya. Terakhir ya, 3 ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di masjid ini sudah ada tugas yang mengamankan untuk menempatkan sholat. Cuma di sini ada pertanyaan dari saya terkait adanya larangan sholat di antara dua tiang. Misalnya oleh petugas takmir kita diarahkan untuk sholat di antara dua tiang, sedangkan di situ ada larangan. Mana yang lebih baik dari kita sholat di satu lingkupnya atau mengikuti arah dari sholatnya? Baik, secara pribadi, kalau secara pribadi ya jangan di situ, walaupun takmir nyuruh ya kan. Secara pribadi. Jadi antum kalau secara pribadi ya kita jangan sholat di situ, kita sholat di belakangnya. Tapi kalau secara umum jamaah misalnya, kata takmir ayo isi semua ini di shop sini, lalu jamaah semuanya nggak ada yang mau, semuanya pada mundur semuanya, nanti takmirnya jengkel, paling kan gitu, takmirnya jengkel gitu ya jamaah.
Nah dalam hal ini ya harusnya takmir ini yang paham gitu. Jangan jadi takmir tapi malah membuat kerusakan di masjid bagi jamaah. Karena takmir ini memang dia yang berkuasa. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan tentang ketakmiran. Memang di zaman Rasul nggak ada takmir, tapi di zaman sekarang kita harus mentaati. Syekh Utsaimin sampai mengatakan jamaah tidak boleh ada yang nyalain kipas angin kecuali para mas'ul di masjid ini. Syekh Utsaimin sampai gitu. Jadi sampai nyalakan kipas angin jangan sembarangan. Ya. Karena kalau begitu nanti akan menimbulkan ya, orang akan bebas melakukan. Padahal itu kipas angin hak masjid, artinya hak umum. Tapi jangan sembarangan orang, harus ada izin dari takmir. Mungkin ya kipas angin maksudnya yang takmir yang menyalakan jamaah ya, seperti AC atau yang semisal. Nah ini demikian, kita harus mentaati secara umum demikian. Jadi kalau secara pribadi ya hindari. Tapi kalau memang secara umum ya tidak apa-apa sholat akhirnya di situ. Karena memang ini aturannya dan aturan ini salah gitu ya. Dan semoga kesalahannya ke takmir itu jamaahnya semoga. Jadi jamaah ini sudah ya takmir ikut salah di situ. Kalau dianggap dosa itu ya ikut dosa gitu. Karena yang mengatur salah. Taib. Apa salahnya jamaah? Shaf terputus jamaah. Taib. Dan harus diingatkan satu hal. Memang shaf itu bebas ya, tapi anak kecil ini ada aturan. Atau orang yang ada di belakang imam itu ada aturannya jemaah. Kata Nabi, tempatkanlah orang yang di belakang aku ini orang-orang yang dia alim. Nah jadi kalau untuk sholat berjamaah yang ada di belakang imam itu nanti yang harus siap-siap menjadi wakil imam ketika imam ada sesuatu. Maka kalau anak kecil jangan diletakkan di situ. Tapi kalau anak kecil di shaf depan boleh-boleh saja, asal jangan di tempat itu. Apalagi anak kecil yang tidak, kecuali anak kecil yang hafid Quran nggak masalah. Itu cuma. Jadi bukan masalah umur tapi masalah alim. Jadi alim bagus, karena nanti akan menjadi wakil imam orang di belakang itu. Jelas jemaah ya? Baik. Jadi untuk sendiri ya hindari, kalau untuk umum ya gimana lagi? Seperti ini mungkin aturannya. Ini putus enggak Pak? Ini putus enggak? Putus ya, yang keduanya ya. Iya. Cuman kadang-kadang mungkin masalahnya kalau mundur katanya nanti eman tempat menjadi apa? Ya. Alah wong shafnya cuma 2 shaf ya. Itu. Ya, ada kalau nggak cukup ya enggak masalah, akhirnya karena darurat jemaah. Ini kalau darurat ya nggak apa-apa, terputus shaf karena darurat. Masjidnya sempit, kecil, jemaah banyak ya enggak harus memundur. Biasanya di Saudi, masjid-masjid Saudi solusinya apa? Di tengah ini supaya nggak dipakai, itu dipakai rak Al-Quran. Jadi di sepanjang ini pakai rak Al-Quran sehingga makmum sudah paham sholatnya berarti di belakangnya, bukan di garis yang ini tapi di belakangnya. Setiap ada tiang pakai rak Al-Quran. Cuma di Saudi rata-rata tiangnya 2 kadang-kadang, nggak banyak tiang. Di kita masya Allah ini aja sampai berapa ini? 6 ya, banyak ya. Demikian mungkin solusinya. Tapi ya kalau memang darurat ya enggak perlu, enggak apa-apa. Akhirnya sholat di antara tiang, sehingga karena mungkin untuk supaya kapasitas masjid bisa penuh ya. Monggo sebelah. Suatu waktu saya pernah safar terus masuk di sholat Jumat. Safar sholat Jumat. Ya. Di antara dua khutbah itu kan khutbah pertama terus khutbah dulu itu muadzin Bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bersama doanya. Nah, terus dilanjutkan doa terus habis itu si Ustaz melanjutkan. Saya pernah bertanya kepada teman apakah ada hukumnya bahwa ketika bersolawat itu kita bisa berdoa dan itu makbul doanya. Itu pertama. Kedua, masalah pahala datang pada hari depan. Rata-rata di kita ini wajib mana duluan, kita ini bekerja mencari nafkah. Kemudian saya mencoba untuk di Islam kita saja. Saya mencoba untuk
masuk di shock pertama, tapi saya bekerja dulu karena shock pertama kan kalau secara sunnahnya setelah setelah isya mulai itu sampai itu pahalanya mulai dibuka sapi dan lain-lain. Tapi kita bekerja dulu cari nafkahkan itu wajib juga. Nah ini saya mengukur kalau kita datang ke masjid jam 10 atau jam 11 nih, kira-kira saya dapat sholat pertama. Apakah itu pahala atau tidak juga gitu? Terima kasih. Baik. Yang pertama ya terkait apa tadi itu? Oh iya, memang di kita itu banyak masyarakat kita ya, secara umum banyak yang dalilnya itu benar, dalilnya benar, sahih, tapi yang salah itu penerapan dalilnya, penerapan prakteknya. Contohnya doa mustajab di hari Jumat itu ada akwal ulama antara duduknya imam dua khutbah atau ketika imam naik mimbar atau bada asar, yang jelas di hari Jumat itu. Nah itu ada akwal ulama sahih memang, cuman caranya yang jadi masalah. Jadi harusnya itu doa tidak harus dipimpin atau harus muadzin atau Bilal berteriak sholawat seperti itu, tapi silakan makmum berdoa. Ya, berdoa makmum ketika imam duduk antara itu berdoa, minta kepada Allah, kan itu saat mustajab. Ya, tapi bukan berarti dikeraskan pakai speaker muadzin menyerukan bersolawat dan semisal. Itu demikian para jamaah. Sama halnya dikir setelah sholat itu ada dalil-dalilnya sahih. Tapi yang jadi masalah cara penerapan dengan dipimpin berjamaah, ini yang jadi masalah para jamaah. Contoh lagi misalnya sholat. Sholat itu tahajud afdol, bagus, baik. Tapi kalau dikaitkan dengan malam nisfu Sya'ban, lebih afdol sekian rakaat dan semisal, ini menjadi tidak boleh. Makanya ibadah yang asalnya mutlak lalu dikhususkan waktunya, dikhususkan tempatnya, dikhususkan bilangannya, dikhususkan tata caranya, ini perlu kepada dalil yang lain, perlu dalil khusus lagi gitu jemaah. Dan dalam hal ini tidak ada. Maka yang mengkhususkan itu perlu mendatangkan dalil. Kalau tidak berarti jatuhlah kepada bid'ah. Jadi bid'ah itu seperti ini. Ibadah yang asalnya mutlak dikaitkan dengan waktu. Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, dikaitkan. Padahal sholatnya baik, bagus, tapi dikaitkannya menjadilah bid'ah. Terus bilangannya ditetapkan, baca Al-Fatihah, ya itu baik. Tapi ketika dikatakan yang afdal 7 kali, nah 7 kali ini nggak ada dalil misalnya, jatuhlah dia kepada bid'ah. Jadi tidak boleh menetapkan bilangan, waktu, tempat. Contoh ziarah kubur baik, tapi kalau harus bulan Sya'ban ini afdal, ini yang jadi masalah. Ruah itu aja, ruah-ruahan. Ya, kan ramai, kadang lebih ramai dari pasar itu kuburan kalau di ruah. Saya kira boleh ziarah kubur, nggak ada yang melarang. Tapi kenapa harus ruah? Mana dasarnya? Nggak ada dalilnya. Hanya hadis-hadis yang tidak sahih. Demikian, ya sama halnya dengan tadi. Nah, terakhir mana tadi sebelah sini? Atau enggak jadi? Mau ada? Fadhal. Oh sudah ya? Oh sudah, taib. Demikian mungkin para jemaah apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.